anak-anak Ikhlas, apa kabar kalian? Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Bu Guru Anis. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah pada manusia? Yuk kita cari. Baik anak-anak, kita akan mulai belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah adalah proses mengalirnya darah di dalam tubuh manusia. Sistem peredaran darah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik kiri jantung diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen yang bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh, lalu darah yang kaya akan karbon dioksida dibawa melalui vena menuju serambi kanan jantung. Peredaran darah yang kedua yaitu peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ini mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus paru-paru, darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen dan selanjutnya akan dialirkan ke serambi kiri jantung. Fungsi sistem peredaran darah. Yang pertama, mensuplai oksigen dan sari makanan dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, membawa gas karbon dioksida ke paru-paru. Yang ketiga, mengembalikan sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan. Yang keempat, menjaga suhu tubuh. Fungsi organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung, organ manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung ini terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Bagian dari sistem peredaran darah manusia yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah ini dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut dengan arteri. Pembuluh arteri ini adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Yang ketiga, pembuluh balik. Pembuluh balik disebut dengan vena. Pembuluh balik ini itu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Organ dari sistem peredaran darah manusia yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru ini berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Dan setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke dalam paru-paru, yang selanjutnya karbon dioksida diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Nah, anak-anak, itu adalah penjelasan materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia.
Cukup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.